Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita masih membicarakan seputar kritik internal sebetulnya untuk memperbaiki berbagai proyek. Yang tadi kita sampaikan adalah terkait dengan LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi. Sekarang kita bicarakan soal kereta cepat Jakarta Bandung KCIC. Bro Noel lagi, saya mau tanya, ini KCIC juga dibahas oleh Wamen Kartiko yang mengatakan, bahkan ada kata-kata yang mungkin karena jengkel begitu ya. Dia mengatakan kok tidak berpikir PT KAI ini kereta besar gitu, panjang sekali Jakarta Bandung, tapi stasiunnya yang utama di Halim lalu juga di Padalarang di ujung berikutnya itu kecil sekali aksesnya, tidak ada banyak aksesnya. Ini bagaimana ya, saya kurang mengerti pengawasan selama ini tuh seperti apa sebetulnya, kok baru ketahuannya setelah mau dioperasikan lagi, mirip dengan LRT nih Bro. Ya. Ini kan menjadi problem kita bersama lah ya. Ini Presiden berkali-kali juga sebenarnya sudah marah dengan perilaku orang-orang di bawahnya yang terlalu ugal-ugalan dalam mengerjakan proyek-proyek yang itu diharapkan Pak Jokowi menjadi legacy beliau. Yeah. Karena kita lihat selain proyek LRT, kemudian kereta cepat dan lain-lainnya. Sebetulnya kan banyak juga proyek-proyek yang lain juga hampir sama problemnya yang kita lihat, Leonard. Jadi apa? Ya ini kita sesali lah ya. Itu Presiden udah berkali-kali. Makanya kayak beberapa pekerjaan proyek besar kayak tol, dia langsung datang tuh berkali-kali. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa, lu jangan main-main. Ini saya punya tanggung jawab moral dan politik terhadap rakyat karena ini anggaran. Anggaran ini bukan anggaran kecil, anggaran besar triliunan. Uang rakyat ya? Uang rakyat, pajak rakyat. Kalian jangan kerjakan ini dengan cara-cara yang tidak baik. Makanya Presiden kan berkali-kali lah ya. Apalagi kayak kemarin beliau datang ke Cibubur. Itu kan sebetulnya ya Presiden coba nguji, ngecek benernya nggak sih kerjaan ini. Ternyata kan Pak Wamen mengkritik dengan kata yang sangat ekspresif ya, stupid, katanya bodoh. Dan realita memang bodoh gitu loh. Entah apalah ya, entah asal Bapak senang atau apa saya juga nggak ngerti. Karena dari apa yang kita diskusikan tadi, banyak problem sekali dari awal. Ya akhirnya ada penundaan-penundaan untuk merealisasikan agar proyek ini berjalan dari tanggal 18 besok, kemudian tanggal 22, kemungkinan juga kata Kang Emron itu akan juga mundur lagi. Ya akhirnya ya kita lihat kualitas para pekerja karena memang orientasinya nyari duit gitu, nyari cuan kali ya. Dia tidak sadar bahwa ini proyek yang benar-benar harus diprioritaskan kan. Ini kan bentuk pembangkangan terhadap perintah Presiden. Itu loh. Tapi kalau KCIC ini kan mungkin akan lebih mudah ya. Ini saya awam sih Bro Noel untuk menyelesaikannya kalau memang soal jalannya kecil untuk mengakses stasiun itu kan tinggal dibuat, kalau jalannya lebih mudah ya. Itu kan harusnya bisa langsung diperintahkan saja, tidak usah sampai kata-kata yang tadi itu bodoh itu. Lah iya, karena kan ini berkaitan dengan penambahan kos juga ketika ada perubahan. Ini kan problemnya di situ. Makanya Presiden, loh kok duit segini sudah dikasih diberikan kok masih kurang lagi. Kalau ada perbaikan berarti ada penambahan kos. Baik. Persis kayak Bang Faisal Basri tadi sampaikan. Pasti ketika ada perubahan setitik apapun pasti ada penambahan kos. Gitu loh. Bang Faisal, ini kalau kita bicara soal pinjaman proyek kereta cepat Jakarta Bandung, itu juga kan kelihatannya partner Indonesia itu kalau bahasa anak muda menang banyak Bang. Yang kita tadinya minta 2% bunganya, itu kan sempat jadi 4%, sekarang jadi 3,4%. Ini memang biasa ya bahwa proyek antara government dengan government di tengah jalan itu berubah menyesuaikan keadaan, atau Bang Faisal lihatnya seperti apa? Ini itu tandanya project manajemennya buruk sekali dan memang kelemahan di negeri kita ya.
secara umum project management kalau ada koordinasi. Kemudian yang diingatkan oleh kajian World Bank walaupun ya World Bank lugas sekali bahasanya. Jadi tidak ada integrasi antara proyek fisiknya dengan perencanaan keuangan. LRT maupun kereta cepat itu pembiayaannya belum jelas sejak awal. Dari awal? Sejak awal. Bahkan kalau seingat saya itu setahun lebih itu dana untuk memulai LRT itu Adikarya, dari Adikarya. Dari BUMN Adikarya? Adikarya. Kemudian coba bayangkan saja lead konsorsium di KCIC dari Indonesia, pihak Indonesianya bukan KAI. Wika. Padahal ini adalah kereta cepat. Kereta cepat. Udah masalah baru. Jadi ada korban yang berat, yang besar, yang dialami bertubi-tubi oleh PT KAI ini. LRT Palembang, rugi, kereta bandara, mudah-mudahan bentar lagi untung ya prosesnya itu ya. Kemudian karena terjadi perubahan-perubahan di tengah jalan. Jadi misalnya dulu lewat Walini, sekarang tidak. Pada larang dimasukkan, itu kan ongkosnya merancangnya ulangnya lagi mahal itu. Tapi kan sebetulnya Bang Faisal itu karena banyak perubahan. Salah satu yang sering dijadikan alasan adalah COVID. Itu salah satu penyebab katanya perubahan perhitungan itu. Itu bagaimana? Tidak ada hubungannya mengubah mengubah stasiun. Faktanya adalah PTPN tidak sanggup injek store modal. Jadi nggak lewat Walini tadinya. Apa urusannya PTPN coba dengan kereta cepat? Ini kan menjadi apa ya? Kalau saya melihat Pak Herman, masalahnya kan adalah dieksekusi ya. Niatnya sih bagus. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang punya kereta cepat. Keren Pak, saya sebagai anak bangsa juga bangga. Tapi ketika pelaksanaannya seperti sekarang, kalau Anda lihat lebih banyak mudaratnya untuk kemudian misalnya di hold dulu, seperti yang Anda usulkan, partai Anda usulkan untuk diaudit begitu, atau memang sambil jalan, sambil diperbaiki. Ini kan salah satu cara yang dilakukan oleh Pak Wamen ini adalah memperbaiki sambil jalan. Bagaimana Pak Herman? Ya, pada waktu mengajukan cost operan, memang kami meminta audit. Dan itu dijalankan, diaudit oleh BPKP. Dan untuk memastikan bahwa cost operan ini betul-betul memberikan dampak yang positif untuk melakukan percepatan terhadap penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, kalau ada masalah saat ini, memang dalam perjalanannya banyak sekali perubahan-perubahan. Contoh, dulu kita akan langsung Jakarta-Tegaluar. Kemudian di tengah ada dibangun kompleks Walini. Kemudian perjanjiannya berubah bahwa penyertaan modal dari PTPN, kemudian dari Wijaya Karya, dari PT Kereta Api tidak dihitung sebagai base equity. Pada akhirnya kemudian pemerintah Indonesia harus menyetor terhadap ekuitas. Nah itulah yang kemudian menjadi cost operan yang 4,3 triliun itu. Nah inilah yang pada akhirnya juga merubah format terhadap yang ada. Misalkan dulu Halim itu nggak sebesar ini, lebih besar lagi sebetulnya rencananya. Tapi sudah dikecilkan. Ini dikecilkan. Ini dikecilkan. Kemudian kan harus membangun stasiun di Padalarang dulu di situ. Aksesibilitasnya tidak masuk dalam perencanaan awal. Nah sehingga akses terhadap stasiun ini ya pada akhirnya apa yang dikritik oleh Pak Tiko saat ini, ketika kemudian ingin memenuhi target yang mungkin ditargetkan oleh Presiden, bahkan 1 Juni juga ini tadinya akan di-launching, dioperasionalkan, ternyata kan ini kan tidak tercapai. Nah oleh karena itu menurut saya, ya ini kan jangan sampai menjadi proyek mangkrak lah ya. Semua yang dikritik oleh Pak Tiko saya kira baik, tinggal bagaimana kita memperbaiki ke depan, dan tentu dengan kepastian manajemen proyek. Jangan sampai kemudian setelah satu diselesaikan ada masalah lainnya.
Karena ini juga pada akhirnya kan menjadi aset milik bangsa. Jangan hanya memindahkan masalah begitu ya. Jangan sampai membuat masalah dengan masalah. Ya jawabannya gini Leonard. Ya, tapi ya, sebentar dulu. Evaluasi itu Menteri BUMN yang sibuk mau jadi wapres kali. Sebelum Bro Noel sampaikan lagi, saya ingin ke Pak Gigi. Pak Gigi kalau melihat masalah sekarang kan lebih banyak mudaratnya kalau misalnya 2 proyek besar ini dihentikan, kemudian dievaluasi dulu baru dilanjutkan lagi, karena kan biaya bunganya akan terus berjalan. Menurut Anda solusi yang paling visible untuk KCIC ini apa Pak Gigin? Saya kira paling visible sekarang ini adalah ya nggak ada paling visible. Karena apa? Karena kalau diberhentikan proyek itu sekarang diistirahatkan, itu juga akan memakan biaya yang sangat banyak. Kemudian kalau dipaksakan untuk jalan sementara akses ke stasiun belum selesai, kemudian masih ada masalah teknis yang lain, itu kan juga menyebabkan kerugian besar karena masyarakat tidak mau naik ke kereta api itu. Mengingat sekarang saja sudah banyak moda transportasi publik yang bisa membawa siapapun dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya dalam waktu yang tidak beda jauh dengan kereta cepat. Dalam arti kereta cepat buatan Cina ini kan hanya berhenti di 1 stasiun di Jakarta. Sementara kalau kita naik moda transportasi yang lain ada banyak stasiun, misalnya naik travel ada puluhan titik. Maka kalau hitung Jabodetabek ada ratusan titik dan hanya dalam waktu 2,5 jam sampai Bandung. Kalau kita naik kereta cepat ini, waduh, untuk antri menuju stasiunnya aja udah capek kita. Ya seperti itu. Jadi pemerintah sekarang ini betul-betul mempertimbangkan mana lebih merugikan. Dihentikan sementara atau tetap dijalankan dengan risiko kerugian yang sangat besar. Baik, terima kasih Pak Gigin. Bro Noel boleh dilanjutkan tadi yang saya harus tahan ini bagaimana? Kan sebetulnya Presiden harus mengevaluasi lah Menteri BUMN yang secara kinerja ini sebetulnya secara profesional juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi seorang wamen coba mengkritik di internal dengan kata-kata yang menurut saya sangat represif ya. Dia bilang stupid. Artinya entah yang disampaikan ke internalnya itu siapa, saya yakin ini pernyataan ini disampaikan buat Erick Thohir kali ya. Karena Erick Thohir ini kan selalu sibuk dengan pencitraan politik yang sebetulnya menurut saya sangat memalukan. Tapi Bro Noel, laba BUMN, dividen, kinerja kan meningkat memang. Itu disampaikan juga oleh Menteri BUMN sekian waktu yang lalu. Iya, ada penambahan dividen. Tapi kan harus dilihat juga dampak dari itu kan hari ini mungkin ada penambahan dividen. Tapi nanti berapa tahun kemudian ini kan jadi proyek mangkrak. Yang pasti akan menambah kosnya. Takut jadi bom waktu begitu? Iya, ini pasti jadi bom waktu. Kita lihat aja nanti. Saya nyampaikan ini. Ini akan menjadi bom waktu Pak suatu saat nanti setelah Presiden tidak menjabat lagi. Dan Erick Thohir bertanggung jawab karena beliau ini selalu sibuk dengan citra-citra momen Pilpres kali ya, apalagi dia hari ini. Ini Bro Noel bukan sedang mencari-cari kesalahan kan? Karena Presiden Jokowi kan mengatakan jangan suka mencari-cari kesalahan. Tidak kalau mencari kesalahan, ada yang tapi kita diperbaiki butuh harus orang yang punya dikoreksi. pertanggungjawaban. Responsibility ini penting. Harus ada ya? Iya dong, nggak bisa enggak. Karena itu kan pajak rakyat. Jangan sampai nanti rakyat menyalahkan Pak Jokowinya. Di sisi lain Pak Jokowi kan memerintahkan perintah eksekutifnya kan ada di Menteri BUMN. Baik. Gitu. Kita bicarakan nanti usahakan ada solusi yang paling masuk akal, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.